uji klinis di fase 2. Nah, di mana dalam uji klinis itu adalah suatu pengujian khasiat obat baru pada manusia. Nah, yang dimana sebelumnya itu diawali oleh pengujian, terutama pertamanya itu pada binatang atau praklinik. Pada dasarnya itu uji klinik memastikan bahwa apakah obat itu benar-benar efektif, apakah obat itu aman, apakah ada gambaran seperti efek samping yang timbul dari segi obat tersebut yang diujikan kepada manusia atau kepada hewan. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai kelompok 2 akan menjelaskan tentang uji fase 2. Nah, di mana uji fase 2 ini sudah lolos dari uji fase 1 yang pada dasarnya dalam uji fase 1 itu biasanya diujikan kepada hewan percobaan ya. Dan ini sudah mencapai fase 2, di mana fase 2 ini dicobakan untuk sekelompok kecil atau pertama kalinya obat dicobakan itu melalui kepada manusia untuk mengetahui apakah obat itu benar-benar efektif baik dari segi farmakologis ataupun dari farmakodinamik. Dalam pengobatan fase 2 ini dilaksanakan oleh orang-orang atau para ahli yang masing-masing pada bidangnya itu, yang melibatkan diantaranya mereka harus ikut berperan dalam membuat protokol dalam suatu penelitian yang seharusnya itu dinilai terlebih dahulu oleh peneliti dalam kode etik ataupun moral atau lokal ya. Nah, pada fase 2 ini awal pengujian efeknya itu pada terapi yang dikerjakan secara terbuka karena masih merupakan penelitian dalam eksploratif. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya itu kami serahkan kepada rekan saya. Kami ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya pada uji klinis fase 2, obat diujikan pada kelompok yang lebih besar, itu 100-300 orang per subjek, untuk menilai bagaimana obat tersebut bekerja dan menilai keamanannya. Pada fase 2 ini perlu pengawasan yang sangat ketat. Umumnya pada fase 2 dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap 2A dan tahap 2B. Pada fase 2A tanpa pembanding, sedangkan pada fase 2B perlu pembanding. Pada fase 2A dirancang untuk menilai dosis diperlukan atau berapa dosis obat harus diberikan. Sedangkan pada fase 2B dirancang untuk menilai efikasi atau menilai kemampuan obat tersebut bekerja sesuai dosis yang disediakan. Pada pengembangan obat baru, kegagalan umumnya terjadi pada fase 2 ini, yaitu didapatkan obat bekerja tidak sesuai seperti yang direncanakan atau ditemukan efek toksik. Pada fase 2 ini diwajibkan didampingi oleh dokter spesialis farmakologi klinik dan dokter spesialis yang terkait dengan penyakit yang diderita pada responden tersebut. Pada tahap ini biasanya belum dapat diambil kesimpulan yang definitif mengenai efek obat yang bersangkutan karena terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi hasil pengobatan, misalnya perjalanan klinis penyakit, keparahan efek placebo, dan lain-lain. Untuk membuktikan bahwa suatu obat berkhasiat pada dilakukan uji klinik kooperatif yang membandingkan dengan placebo, atau bila penggunaan placebo tidak memenuhi syarat etik, obat dibandingkan dengan obat standar yang telah dikenal. Hal ini dilakukan pada akhir fase 2 atau awal fase 3. Tergantung dari siapa yang melakukan seleksi penderita dan monitoring penderitanya untuk menjamin validitas uji klinik kooperatif ini. Alokasi penderita harus acak dan memberikan obat dilakukan secara tersamar ganda. Ini disebut uji klinik acak tersamar ganda berpembanding. Pada fase 2 ini tercakup juga penelitian dosis efek untuk menentukan dosis optimal yang akan digunakan selanjutnya, serta penelitian lebih lanjut mengenai eliminasi obat, terutama metabolismenya. Jumlah subjek yang mendapat obat baru pada fase ini antara 100 sampai 200 penderita. Jadi, kesimpulan dari materi sebelumnya adalah uji klinik fase 2 maka calon obat pada
pada pasien tertentu diamati efikasi pada penyakit yang diobati. Yang diharapkan dari obat adalah mempunyai efek yang potensial dengan efek samping rendah atau tidak toksik. Pada fase ini mulai dilakukan pengembangan dan uji stabilitas untuk sediaan obat rentang toksisitas yang lebih luas. Mungkin saja terdeteksi pada fase ini, di mana uji fase 2 biasanya dilakukan pada pusat-pusat klinis, khususnya misal rumah sakit pendidikan. Fase 2 dapat dipisahkan menjadi fase 2A dan 2B. Fase 2A untuk menentukan obat dan 2B untuk menentukan efikasi dari obat. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.